Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada yang mau memimpin berdoa? Saya Silakan, ayo Mbak Esle. di tempat duduk siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Esle sudah memimpin berdoa. Nah, Ibu akan memeriksa kehadiran dulu. Mbak Dia hadir? Hadir. Mbak Yulia hadir? Hadir, Bu. Mbak Nabil hadir? Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya kali ini. Hadir, Bu. Semua, oke. Lalu Ibu mau bertanya, hari ini ada yang terlambat tidak? Tidak. Ada yang terlambat? Bagus. Kalau hari ini sudah piket semua? Sudah. Saya sudah piket, tidak terlambat. Berarti siswa anak-anak kelas 2 ini hebat, sudah menerapkan sikap disiplin dan kerja sama. Benar. Nah, oke, biar makin semangat, biar belajarnya makin semangat, ayo kita menyanyi dulu. Berdiri, ayo coba berdiri. Kita menyanyi dulu ya anak-anak. Iya, Bu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur setara. Kita di bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pada kesempatan kali ini, sebenarnya kita juga akan belajar mengenai hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Sesuai sekali sama lagu yang tadi kita nyanyikan. Oke, pada pertemuan kali ini ada beberapa kegiatan nih anak-anak. Yang pertama nanti kita akan menonton video. Nah, Ibu harap setelah kita semua menonton video dengan cermat, anak-anak kelas 2 ini bisa menyetujui atau mengetahui tentang hubungan simbol-simbol yang ada pada lambang negara Garuda Pancasila. Lalu kita juga akan diskusi. Nah, diskusinya terkait sikap-sikap yang menampilkan kerjasama dan disiplin di lingkungan sekolah. Lalu kita akan diskusi kelompok lagi mengenai hubungan antara simbol dan sila Pancasila. Nah, selain itu kita juga akan mengamati gambar anak-anak. Nah, melalui pengamatan gambar nanti, Ibu harap anak-anak kelas 2 bisa membedakan perilaku-perilaku yang tepat di lingkungan sekolah sesuai dengan pengalaman sila-sila Pancasila. Dan yang terakhir dan yang paling utama, kita akan bermain peran, kita akan drama yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Nah, kita akan mulai pembelajaran dengan menonton video. Ada yang suka lihat video? Oke, baik. Disimak ya video yang Ibu putarkan dengan baik. Mengerti anak-anak? Nah, tadi kan sudah melihat video ya anak-anak. Sekarang Ibu mau bertanya, ada yang bisa menjelaskan video tadi menjelaskan tentang apa? Ada yang bisa? Simbol Pancasila. Iya benar, simbol Pancasila. Oke, selanjutnya benar tadi kata Mbak Sinta. Video tadi menjelaskan mengenai simbol Pancasila
Pancasila yang ada pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, ayo sekarang kita perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu ini gambar apa? Ayo, Bu. Iya, Mbak Yulia, gambar apa ini? Guru Garuda Pancasila, Bu. Benar sekali. Ada yang tahu lainnya? Iya, siapa ya? Bhinneka Tunggal Ika, benar sekali, memegang kita Bhinneka Tunggal Ika. Saya. Silakan Lambang Mbak. negara Indonesia. Benar sekali. Jadi gambar ini merupakan gambar Garuda Pancasila yang menjadi lambang negara Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan dalam gambar burung Garuda Pancasila di dadanya itu ada simbol-simbol ya, anak-anak ya? Iya, Bu. Yang pertama ada simbol apa? Bintang. Simbol bintang mencerminkan sila keberapa? Satu. Sila ke-1. Sila ke-1 bunyinya Ketuhanan Yang Maha Esa. lalu gambar kedua. Gambar apa itu? Rantai. Mencerminkan sila kedua. Bunyinya Kemanusiaan yang adil dan beradab. lalu yang ketiga ada gambar apa itu? Pohon beringin. Benar sekali, pohon beringin mencerminkan sila ketiga. Tiga. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Yang keempat ini warnanya gambar apa ini? Kepala banteng. Benar sekali, kepala banteng mencerminkan sila keempat. Bunyi sila keempat bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang terakhir ini gambar apa anak-anak? Padi yang panas. Benar sekali, padi dan kapas mencerminkan sila kelima. Bunyinya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. baik, pintar sekali semua anak-anak itu. Baik, tadi kita sudah belajar simbol-simbol dari Pancasila. Nah, selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Ada 2 kelompok pengamat. Ini ya, 1, 2, 3 ini kelompok pengamat 1. Lalu 1, 2, 3, 4 ini kelompok pengamat 2. Dan yang ini yang bermain peran, benar? Ya. Bermain peran ini Ibu bagikan LKPD-nya 1 kelompok 1 ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, nah kegiatan selanjutnya jangan lupa sebelum Ibu lanjutkan ditulis dulu ya nama kelompoknya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis dan juga anggota kelompoknya. Sudah ditulis semua namanya? Sudah. Baik, kita lanjut ke kegiatan 1. Kita mengamati gambar. Ayo, ada yang tahu gambar 1 yang sebelah sini itu gambar apa? Piket kelas. Benar, piket kelas. Kalau yang sebelah sini Upacara. upacara bendera. Benar sekali. Kira-kira piket kelas itu mencerminkan sikap apa ya? Nah, ada yang tahu? Kerjasama. Gotong royong, persatuan. Benar sekali. Kalau yang sebelah sini upacara mencerminkan sikap apa? Disiplin. Tertib. Benar sekali. Nah, itu silakan dituliskan pada lembar kerja kalian. Sudah dituliskan semua anak-anak? Sudah. Ya. Kira-kira ada yang berani membacakan di depan kelas hasil kerjanya? Saya. Ayo silakan dibaca. Saya dari kelompok 2 akan menampilkan hasil kerja kelompok 2. Gambar 1 menunjukkan sikap kerjasama, yaitu membersihkan kelas bersama-sama. Kemudian gambar 2 itu menunjukkan sikap disiplin dan tertib mengikuti upacara bendera. Sudah, Bu. Baik, beri tepuk tangan dulu.
sudah membantu ibu menata panggung. Nah, selanjutnya yang bertugas menjadi observer, kelompok observer 1 sama 2, diamati temannya betul-betul ketika bermain peran. Nanti sambil dijawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Mengerti semua? Mengerti, Bu. Oke, baik, silakan untuk menampilkan pelatihannya yang kemarin. Silakan. Suatu hari saat istirahat, dua orang siswa yang merupakan teman akrab sedang asik mengobrol tentang kegiatan kelas meeting di sekolah. Mereka adalah Wiwi dan Sakti. Santi, kamu mau nggak ikut lomba cerdas cermat? Gimana ya? Aku bingung. Terserah kamu saja, Win. Oke, berarti kamu ikut aku ya. Tapi kita kurang satu orang nih, gimana ya? Gimana kalau kita coba hubungi Indah? Dia kan jago IPA dan matematika. Gimana, Win? Oke juga idemu San. Tapi apa Indah mau? Dia mungkin sudah punya kelompok sendiri. Kita coba saja. Kita coba saja dulu. Yuk kita nemui Indah. Mereka berdua untuk mencari Indah yang tadi memang tidak tampak di hadapan mereka. Setelah mondar-mandir beberapa kali, akhirnya mereka menemukan Indah di perpustakaan sedang asyik membaca. Indah tampak asyik membaca buku tanpa memperhatikan sekitarnya. Saking asyiknya sampai kedatangan Wiwi dan Santi pun dia tidak tahu. Kamu Win, ada apa nih? Bikin takut saja. Mau nggak ikut cerdas cermat? Tim perwakilan kelas kita tinggal kurang satu orang lagi nih. Mau ya, mau. Ya nih, Indah, yuk. Gimana ya, lomba kan butuh persiapan. Tidak dadakan seperti ini. Begini Indah, rencananya mulai nanti sore kita akan latihan di rumah Wiwin. Gimana? Iya nih, aku sama Santi udah berencana latihan mulai sore nanti di rumahku. Jika kamu mau, aku kan tidak perlu cari teman yang lain. Gimana Indah? Oke. Jika memang begitu, aku siap kok demi nama baik kelas kita. Jam berapa nanti latihannya, Win? Sekitar jam 5 sore, bisa kan? Bisa. Oke, sampai nanti sore ya. Wiwi dan Santi merasa lega karena tim cerdas cermatnya sudah komplit dan siap berlatih untuk menghadapi kegiatan kelas meeting di sekolah. Ketiga anak tersebut nampak duduk di ruang tamu ruang rumah Wiwi. Ketiganya asyik mengobrol tentang kegiatan lomba cerdas cermat dalam kegiatan kelas meeting di sekolahnya. Sebelum memulai latihan, perlu pembagian tugas dulu nih. Makul yang dilombakan ada 3, IPA, matematika, dan bahasa Indonesia. Menurutku, aku mempelajari bahasa Indonesia, Santi IPA, dan matematika kamu Indah. Bagaimana? Gak masalah, aku bagian matematika. Itu kan pelajaran favoritku. Kamu gimana, San? Aku sih nggak masalah bagian IPA. Yang penting adalah kerjasama kelompok nantinya ketika lomba. Oke? Oke, semuanya sudah beres. Saatnya berlatih. Ini aku punya contoh soal-soal cerdas cermat yang dikasih dari buku. Aku bacain ya. Nanti kita jawab sama-sama. Wiwi, Indah, dan Santi tampak asyik menjawab soal-soal dengan sekali-kali diselingi canda tawa untuk mencairkan suasana. Setelah waktu menunjukkan pukul 19.00, mereka mengakhiri kegiatan latihan. Santi dan Indah pun berpamitan hilang pada Wiwi. Hari yang ditentukan lomba cerdas cermat telah tiba. Tampak beberapa regu sudah siap mengikuti lomba.
termasuk Rebu Wiwin, Santi, dan Indah sebelum perlombaan mereka tanpa asyik mengobrol. Ini hari yang kita tunggu, tapi aku merasa gugup nih. Kamu gimana Indah? Sama, aku juga gugup. Tapi itu biasa, Win. Yang penting kita telah berusaha keras untuk berlatih. Semoga usaha kita tidak sia-sia ya dan memperoleh hasil yang memuaskan. Ya kan, San? Kita harus yakin akan kemampuan kita dan kita harus berusaha sekuat tenaga demi nama baik kelas kita. Oke, mari kita berdoa agar mendapatkan hasil yang maksimal. Waktu perlombaan dimulai setelah masing-masing peserta siap mengikuti lomba dari beberapa soal wajib yang dibacakan oleh panitia kelompok. Wiwin dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik. Soal-soal IPA bagian Santi, matematika Indah, dan bahasa oleh Wiwin. Setelah perlombaan disyarat 3 yaitu pertanyaan wajib, lemparan, dan rebutan, kelompok Wiwin dinyatakan sebagai pemenang lomba cerdas cermat. Sesuai lomba, mereka bertiga bertemu kembali di ruang kelas. Mereka bertiga tampak ceria dan asyik mengobrol dengan teman yang lainnya. Kerja keras kita selama beberapa hari ini berbuah manis. Aku bangga dengan kerjasama dan kedisiplinan kita. Ini hasil kerja tim. Tanpa kerja tim mungkin kita tidak sebaik ini. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita harus yakin akan kemampuan kita dan kita harus berusaha sekuat tenaga demi nama baik kelas kita. Dengan kerja keras dan kerjasama kita dapat meraih apa yang kita harapkan. Aku sangat berharap kerjasama ini akan tetap terjalin walau mungkin kita sudah tidak satu sekolah. Mereka melanjutkan obrolan mereka tentang kegiatan lomba yang telah disampaikan sekolah berbunyi. Ternyata dengan kerja keras apa yang kita harapkan dapat tercapai seperti mereka yang berhasil memenangkan lomba cerdas cermat di sekolahnya. Baik, silakan duduk dulu. Terima kasih. Kasih Bu. Kelompok bermain peran. Nah, baik. Tadi kan kelompok bermain peran sudah memainkan perannya. Kira-kira nih untuk kelompok observer, gimana pendapat kalian tentang penampilan teman-teman kalian tadi? Ayo, pertama silakan Bu India. Teman-teman terlihat gugup, Bu. Terlihat gugup, Mbak Miska. Kurang menarik, Bu. Aduh, kurang menarik. Kalau Mbak Ibu Masih membaca teks, Bu. masih membaca teks, ada lagi. Silakan Mbak Lara. Ekspresif, Bu. Kurang ekspresi, ada lagi Mbak Miska. Itu pas baca kelas meeting itu, Bu. Nah, itu lagunya gimana Mbak Miska? Kelas meeting. Oh, iya, wajar anak-anak kalau seumpamanya buku masih membaca kan baru pertama kali, oke? Nah, tadi itu sudah diberi saran nih sama teman-teman kalian dari kelompok observer. Gimana? Kelompok bermain peran bisa nggak menerapkan saran-sarannya tadi? Bisa? Bisa ya. Oke. Habis ini kelompok bermain peran tampil sekali lagi diimprov lagi dengan saran-saran yang sudah diberikan. Lalu kelompok observer diamati betul-betul temannya ya. Jangan lupa dituliskan, dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Paham semua? Oke, silakan kelompok bermain peran coba sekali lagi. Suaranya yang keras ya. Ya, Bu. Halaman sekolah. Suatu hari saat istirahat, 2 orang siswa yang merupakan teman mereka sedang asyik mengobrol tentang kegiatan kelas meeting di sekolah. Mereka adalah Wiwin dan Santi. Santi, kamu mau nggak ikut lomba cerdas cermat? Gimana ya? Aku bingung. Terserah kamu aja deh. Oke, berarti kamu ikut aku ya. Tapi kita kurang satu orang nih. Gimana kalau kita coba Bu Indah? Dia kan jago IPA dan matematika. Oke juga idemu Santi. Tapi apa Indah mau ya? Mungkin dia udah punya kelompok lain. Kita coba saja dulu tunggu Indah. Yuk. Mereka pergi berdua untuk mencari Indah yang dari tadi memang tidak tampak di hadapan mereka.
Setelah mondar-mandir beberapa kali, akhirnya mereka menemukan Indah di perpustakaan sedang asyik membaca. Ruang perpustakaan. Indah tampak asyik membaca buku tanpa memperhatikan sekitarnya. Saking asyiknya, sampai kedatangan Wiwin dan Santi pun tidak diketahuinya. Ya ampun, kamu itu ngaget-ngageti aja. Ada apa sih? Mau nggak ikut cerdas cermat? Dan kita kurang satu orang nih. Mau ya, mau ya. Ya dah, ayo ikut. Gimana ya? Kan lomba itu butuh persiapan, gak dadakan seperti ini. Begini dah, rencananya mulai nanti sore kita akan latihan di rumah Wiwin. Gimana? Iya nih, kita mulai latihan sore ini. Kalau kamu mau kan aku gak perlu cari teman lagi. Gitu. Oke, kalau begitu demi nama baik kelas kita, aku mau deh. Jam berapa nanti, San? Sekitar jam 5 sore, bisa kan? Bisa. Oke, sampai nanti sore ya. Dadah. Wiwin dan Santi merasa lega karena tim cerdas cermatnya sudah komplit dan siap untuk menghadapi kegiatan kelas meeting di sekolah. Di rumah Wiwin, ketiga anak tersebut tampak duduk di ruang tamu rumah Wiwin. Ketiganya asyik mengobrol tentang kegiatan lomba cerdas cermat dalam kegiatan kelas meeting di sekolahnya. Sebelum mulai latihan, kita perlu pembagian tugas nih. Kan ada 3 mapel yang dilombakan. Ada IPA, matematika, dan bahasa Indonesia. Menurutku, aku belajar bahasa Indonesia. Santi IPA, dan Indah matematika. Gimana? Gak apa-apa, bagian matematika kan memang favoritku. Terus, kamu gimana sih? Aku sih gak masalah bagian IPA. Yang penting kerja sama kelompok nantinya ketika lomba. Oke? Oke, semuanya sudah beres. Saatnya berlatih. Ini aku punya contoh soal-soal yang sama guru. Wiwin, Indah, dan Santi tampak asyik menjawab soal-soal dengan sekali diselingi canda tawa untuk mencairkan suasana. Setelah waktu menunjukkan 19.00, mereka mengakhiri kegiatan latihan. Santi dan Indah pun berpamitan pulang pada Wiwin. Di aula sekolah, hari yang ditentukan lomba cerdas cermat telah tiba. Tampaknya semua regu sudah siap mengikuti lomba, termasuk regu Wiwin, Santi, dan Indah. Sebelum perlombaan mereka tampak asyik mengobrol. Hari ini hari yang kita tunggu, tapi aku merasa gugup nih. Kamu gimana, Indah? Aku juga tapi itu biasa sih, Win. Yang penting itu kita kan sudah berusaha keras. Nah, semoga aja usaha kita itu tidak sia-sia dan memperoleh hasil yang memuaskan, ya kan, San? Iya benar, kita harus yakin akan kemampuan kita dan kita harus berusaha sekuat tenaga demi nama baik kelas kita. Oke, mari kita berdoa supaya usaha kita maksimal. Waktu perlombaan dimulai. Setelah masing-masing peserta siap mengikuti lomba, dari beberapa soal wajib yang dibacakan oleh panitia kelompok Wiwin dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik. Bagian soal IPA oleh Santi, matematika oleh Indah, dan bahasa oleh Wiwin. Setelah perlombaan berjalan 3 babak, yaitu pertanyaan wajib, lemparan, dan rebutan, kelompok Wiwin dinyatakan sebagai pemenang. Sesuai lomba, mereka bertiga bertemu kembali di ruang kelas. Ruang kelas 2. Mereka bertiga tampak ceria dan asyik mengobrol bersama teman yang lainnya. Kerja keras kita selama beberapa hari ini berbuah manis. Aku bangga banget sama kerja sama dan kerja keras kita. Ini hasil kerja kita.
harus berusaha sekuat tenaga demi nama baik kelas kita. Dengan kerja keras dan kerjasama kita dapat meraih apa yang kita harapkan. Semoga kerja keras kita ini dapat berlangsung walaupun kita sudah tidak bersama lagi. Amin. Mereka melanjutkan obrolan tentang kegiatan lomba yang lain sampai bel sekolah berbunyi. Ternyata dengan kerja keras, apa yang kita harapkan akan tercapai, seperti mereka yang berhasil memenangkan lomba cerdas cermat. Beri tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Silakan kembali ke tempat duduk, Mbak Novi, Mbak Ade, dan Mbak Sinta. Terima kasih sekali. Nah, ya tadi tim bermain peran sudah melaksanakan, sudah menampilkan drama dengan baik. Gimana nih menurut kelompok observer? Gimana penampilan teman-teman tadi? Bagus? Iya, sudah menarik. Baik, terus sudah diisi semua LKPD-nya? Sudah. Alhamdulillah. Kira-kira ada yang mau membacakan ke depan? Saya, Bu. Silakan Mbak Yulia, maju ke depan, bacakan hasilnya. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, yang pertama, siapakah yang memerankan tokoh-tokoh pada drama? Tadi Sinta menjadi narator, terus Aisley menjadi Indah, Nabil menjadi Santi, Novi menjadi Lilin. Yang kedua, bagaimana sifat dari masing-masing tokoh? Indah tadi sifatnya cerdas, disiplin, optimis. Sedangkan Lilin tegas, optimis, cerdas, disiplin. Kemudian Santi optimis, cerdas, disiplin. Terima kasih teman-teman. Iya, tadi. Beri tepuk tangan lagi buat Mbak Yulia. Tadi Mbak Yulia sudah membacakan hasil kerja nomor 1 dan 2. Sekarang nomor 3. Kira-kira kan pertanyaannya gini. Siapakah tokoh yang dapat ditiru? Berikan alasanmu. Pasti beda-beda kan ya, setiap siswa beda-beda. Kira-kira menurut Mbak Imut, siswa yang dapat ditiru itu siswa yang mana? Tokoh yang mana? Menurut saya, Indah, Bu. Kenapa? Dia pintar dan suka membaca buku. Iya, Indah tadi diperankan oleh Mbak Aisley ya. Iya. Dia pintar dan suka membaca buku. Ada pendapat lain? Saya, Bu. Iya, siapa Mbak Lala tokohnya? Menurut saya, tokoh yang dapat ditiru itu Lilin, Bu. Kenapa kok Dia Lilin? itu tegas dan pintar. Iya, Lilin tadi tegas dan pintar. Ada lagi yang berpendapat, silakan. Saya satu juga, karena dia pintar dan optimis. Benar. Pintar dan optimis. Nah, memang semua tokoh ini sikapnya bagus-bagus ya anak-anak ya. Iya, Bu. Pintar dan suka bekerja sama. Lalu kira-kira apa tadi sudah diamati, sudah diperankan. Menurut anak-anak semuanya ini drama yang diperankan tadi itu mencerminkan nilai Pancasila yang keberapa ya? Ada yang tahu? Silakan Mbak Imut. Sila ketiga, Bu. Sila ketiga, benar sekali. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Benar sekali. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, kali ini siapa yang ingin membuat simpulan terkait drama yang sudah diperankan tadi? Ada yang mau membacakan simpulannya? Saya, Bu. Silakan, bacakan ke depan Mbak Rizka. Jadi kesimpulan dari drama yang sudah diperankan adalah merupakan drama yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi persatuan Indonesia. Sikap yang terlihat pada drama yaitu sikap disiplin dan kerjasama. Iya, benar sekali. Mbak Rizka. Nah,
mempelajari hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Bagaimana perasaannya anak-anak, senang? Alhamdulillah. Kira-kira ada nggak hal-hal yang membekas dari pembelajaran kali ini? Silakan Mbak Nabil. Jadi berani tampil, Bu. Oh iya, jadi berani tampil. Ada lagi? Jadi pede, Bu. Pede tampil di depan. Silakan Mbak Yulia. Kalau tadi mempelajari sikap disiplin dan kerjasama, Bu. Oh, sikap disiplin dan kerjasama. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Saya, Bu. Oh iya. Lambang negara dan simbol-simbol Pancasila, Bu. Iya, tadi kita juga belajar lambang negara dan simbol-simbol Pancasila. Nah, kira-kira apakah ada yang ditanyakan dari materi tadi? Iya, Bu. Tidak ya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya karena sudah jelas semua, tidak ada yang ditanyakan, silakan mengerjakan kuis yang ibu kirimkan. Tautannya kita kuis dari Wordwall ya anak-anak. Tautan atau linknya sudah ibu kirimkan di grup WhatsApp. Silakan dikerjakan. 5 menit bisa anak-anak? Bisa. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai semua? Sudah. Siapa yang betul semua? Betul semua, alhamdulillah. Oke, baik, karena sudah selesai, sudah paham. Untuk langkah selanjutnya ibu memberikan tugas di rumah ya anak-anak. Ya. Silakan menggambar simbol-simbol Pancasila yang tadi sudah ibu jelaskan. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Bukannya minggu depan ya. Diwarnai nggak, Bu? Diwarnai lebih cantik, diwarnai saja ya Mbak Nabil ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Bu Rama berpesan agar anak-anak selalu makan makanan yang bergizi, lalu istirahat yang cukup, agar berangkat sekolahnya tidak telat dan menerapkan sikap disiplin dan kerja sama.